Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Anak-anak sekalian, hari ini kita masuk di semester 2. Karena di semester 2 ini waktu belajar kita nanti hanya sebentar, maka jangan bosan-bosan apabila Bapak Ibu guru selalu mengingatkan kalian untuk selalu rajin belajar dan mendisiplinkan tugas-tugas yang Bapak Ibu sampaikan. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan selalu bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, anak-anak, kali ini kita belajar matematika, masih mempelajari bangun ruang. Sebenarnya ini materi yang mengulang ya di semester 1. Sebenarnya kalau menurut materinya itu ada di semester 2, tetapi di buku tema itu masuk di semester 1. Tidak apa-apa. Jadi kalian lebih mudah memahami karena materinya diulang. Oke, sebelum kita mempelajari materi ini, tentunya ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya kita dimudahkan dalam mempelajari materi dan mengerjakan tugas-tugas yang nanti Ibu berikan. Berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah permudah. Dan jangan lupa selalu tanamkan dalam diri kita bahwa belajar matematika itu mudah, belajar matematika itu menyenangkan. Dan selalu mencoba untuk mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Oke, langsung ke materi. Materinya adalah tentang kubus dan balok. Sebenarnya ini kalian sudah pelajari ketika kita mencoba untuk belajar tatap muka di kelas kemarin ya. Perbedaan kubus dengan balok kalian insya Allah sudah memahaminya bahwa balok itu panjang, tinggi dengan lebarnya itu berbeda. Sementara kubus antara panjang, tinggi, dan juga lebar itu sama panjang. Kalau untuk jumlah sisinya sama. Sifat-sifat kedua ini ya hampir mirip. Ada berapa jumlah sisi balok dan kubus? Ada 6. Ada berapa jumlah rusuk balok dan kubus? Ada 12. Kemudian ada berapa jumlah titik sudutnya? Ada 8. Ada berapa diagonal sisi? Karena sisinya ini ada 6, satu sisi itu ada 2 diagonal, maka tinggal dikalikan saja 6 kali 2. Maka ada 12 diagonal sisi. Kemudian diagonal ruang yang garis miring yang ditarik di tengah ruangan itu ada 4. Itu ciri-ciri kubus dengan balok. Sekarang bagaimana dengan jaring-jaringnya? Perhatikan baik-baik. Antara jaring-jaring balok dengan jaring-jaring kubus sebenarnya sama. Yang membedakan adalah jaring-jaring balok itu terdapat 4 persegi panjang yang sama panjang. Atau 4 persegi panjang yang sama ya. Kemudian ada penutupnya 2 persegi panjang. Kemudian untuk jaring-jaring kubus semua berbentuk persegi. Karena panjang rusuknya atau panjang sisinya itu sama. Ini perbedaannya ya. Coba kalian bayangkan jaring-jaring ini apabila kita lipat terus kemudian ditutup-tutup itu nanti akan membentuk balok dan kubus. Ini jaring-jaringnya ya. Berikutnya kita belajar tentang rumusnya. Rumus balok dan kubus. Yang pertama kita pelajari balok terlebih dahulu. Rumus balok untuk luas permukaan. Tentunya kalian masih ingat ya, mudah-mudahan 2 kali panjang kali lebar ditambah
panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kemudian untuk volumenya, panjang kali lebar kali tinggi. Itu untuk rumus balok. Berikutnya untuk rumus kubus. Perhatikan gambarnya. Untuk kubus, panjang, lebar, dan tinggi itu sama. Maka disebut dengan rusuk atau ada yang menyebut sisi, panjang sisi. Nah, ini angkanya sama ya atau sama panjang. Untuk rumus luas permukaannya 6 kali rusuk atau ada yang menyebut sisi maka 6 kali sisi atau 6 kali R kuadrat atau 6 kali S kuadrat. Kemudian untuk rumus volume, rusuk kali rusuk. Untuk rumus kubus ya, volume rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. Atau ada yang menyebut sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Ya, sama saja, silahkan. Kalian lebih paham rusuk atau sisi. Berikutnya kita mencoba menghitung luas permukaan dan volume bangun balok. Perhatikan gambarnya. Gambar tersebut adalah gambar balok. Kenapa? Karena panjang, lebar, dan tingginya itu berbeda. Berapa panjangnya? 40 cm. Kemudian berapa lebarnya? 12 cm. Berapa tingginya? 42 cm. Nah, dari balok dengan ukuran tersebut, kita coba untuk menghitung luas dan volume bangun. Oke, yang pertama luas permukaan. Seperti biasa dikerjakan dengan sistematis dan runtun. Pertama, apa yang kalian ketahui dulu tentang bangun tersebut? Bangun tersebut adalah balok dengan ukuran panjang sama dengan 40 cm, lebar 12 cm, tinggi 42 cm. Yang ditanyakan luas permukaan. Jawab. Pertama kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Apabila lupa, boleh dibuka kembali. Luas permukaan balok rumusnya 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Setelah itu kemudian kita masukkan angkanya. Luas sama dengan 2 kali panjangnya kita masukkan P-nya. P-nya berapa? 40. Lihat di atas ya, lihat di yang diketahui. Kemudian L-nya 12, kemudian ditambah P-nya 40 kali T-nya 42 ditambah 12 kali masukkan angkanya T-nya 42. Kemudian setelah itu, setelah dimasukkan angkanya barulah kita hitung. Cara menghitungnya adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Ya. L sama dengan 2 kali 40 kali 12 kita hitung terlebih dahulu 480. Kemudian 40 kali 42 kita hitung hasilnya 1.680. Ditambah 12 kali 42 504. Kemudian setelah kita kalikan baru kita jumlahkan antara 480, 1680 dan 504 ini kita jumlahkan. Dijumlahkan kita ketemu hasil 2664. Maka tinggal dikalikan saja. L sama dengan 2 kali 2664. Hasilnya 5328 cm pangkat 2 karena luas. Kemudian volumenya. Masih sama diketahuinya, kemudian yang ditanyakan volume bukan luas permukaan. Cara menjawabnya sama, tulis terlebih dahulu rumusnya V sama dengan P kali L kali T atau panjang kali lebar kali tinggi. Volume sama dengan 40 kali 12 kali 42. Setelah dimasukkan angkanya barulah kita hitung. Hasilnya 20.160 cm pangkat 3. Berikutnya bangun kubus. Menghitung luas permukaan dan volumenya.
Karena bangun kubus ini panjang antara lebar dengan tinggi, kemudian panjang sisinya itu sama, maka sebenarnya sama, hanya istilahnya yang berbeda ya, kita sebut dengan rusuk. Maka kita hitung luas permukaan, diketahui rusuknya 16 cm, ditanya luas permukaan. Jawab. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Luas permukaan kubus adalah 6 kali R kali R atau 6 kali R kuadrat. Maka 6 kali 16 kali 16. Hasilnya 1536 cm pangkat 2. Kemudian berikutnya volume. Diketahui rusuk 16 cm, ditanyakan volumenya. Jawab. Tulis terlebih dahulu rumusnya. Volume sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. Atau boleh sisi kali sisi kali sisi, ya. Volume sama dengan 16 kali 16 kali 16. Hasilnya 4096. Itu untuk rumus volume dan luas permukaan balok dan kubus. Oke, berikutnya ke contoh soal cerita. Soal cerita ini ada di buku LKS halaman berapa ya Ibu, halamannya lupa. Pokoknya ada di nomor 4 di bab prisma segi 4 ya. Di nomor 4. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 12 cm. Jika tinggi prisma 30 cm dan volume prisma 2880 cm pangkat 3, tentukan ukuran lebar alas tersebut. Perhatikan soalnya ya, karena ini yang dicari bukan volume atau luas permukaan, tetapi yang ditanyakan adalah tentukan ukuran lebar alas, berarti lebarnya. Prismanya berbentuk apa? Prisma persegi panjang, maka ini disebut dengan balok. Ya. Digambarkan seperti ini, prisma persegi panjang. Alasnya berbentuk persegi panjang. Maka balok. Dengan ukuran panjang 12 cm. Kemudian tinggi, jika tinggi prisma 30 cm, tingginya 30, dan volume 2880, maka yang ditanyakan lebarnya berapa? Nah, yang diketahui volumenya sudah diketahui, lebarnya berapa? Cara menjawabnya seperti biasa, sistematis dan runtun. Diketahui panjang 12, tinggi 30, dan volume 2880. Yang ditanyakan lebarnya berapa? Cara menjawabnya, volume sama dengan masukkan rumusnya terlebih dahulu. Karena yang diketahui volume, maka pakai rumus volume. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan angkanya. V-nya sudah, volumenya sudah ketemu. 2880 kita masukkan. Volume, bawahnya tulis 2880 sama dengan panjangnya kita masukkan angkanya 12 kali. Lebarnya belum ketemu, maka kita tulis L saja. Kali T-nya sudah diketahui 30, kita tulis angkanya. Maka didapat 2880 sama dengan 12 kali 30 kita hitung. 12 dengan 30 ini kita kalikan terlebih dahulu, hasilnya 360. 360 kali lebar. Lebarnya belum diketahui. Maka kalau sudah begini kita balik. Karena kita ingin mencari lebar, maka lebarnya yang kita hitung. Lebar sama dengan, karena perkalian maka kebalikannya adalah pembagian. 2880 dibagi 360. Jangan terbalik ya. Angka yang besar dibagi dengan angka yang kecil. Maka ketemu lebarnya adalah 40 cm. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh soal berikutnya, masih soal cerita. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk persegi dengan volume 4913 cm pangkat 3. Tentukan panjang sisi prisma tersebut.
Sebuah prisma memiliki alas berbentuk persegi, maka itu adalah kubus. Karena kalau kubus itu kan memiliki ukuran alas persegi, ya. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang sisi prisma tersebut. Nah, karena kubus, maka ada 3 ya yang ditanyakan, yaitu panjangnya, kemudian lebarnya, kemudian tingginya, di mana angkanya itu sama nanti. Cara menjawabnya seperti biasa sistematis. Yang kalian ketahui terlebih dahulu apa? Hanya satu, yaitu volume 4913. Yang ditanyakan rusuknya berapa atau sisinya berapa. Cara menjawabnya, volume sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. Kita masukkan angkanya 4913, volumenya 4913 sama dengan, mohon maaf, kalau di atas rusuk berarti di bawahnya juga rusuk ya, jangan S ya. Ibu keliru, itu harusnya R pangkat 3. Bukan S pangkat 3, tapi sama sebenarnya ya. Tapi kalau di atas R, ke bawahnya juga harus R. Itu ibu salah ketik, mohon maaf. Jadi 4913 sama dengan R pangkat 3. Kemudian R pangkat 3-nya ini karena kita mau cari R pangkat 3, maka R pangkat 3 itu nilainya sama dengan 4913. Maka 4913 ini kita akar pangkat 3-kan. Ya. Di akar pangkat 3-kan. Artinya berapa kali berapa kali berapa yang nilai angkanya itu sama, yang hasilnya 4913. Misalnya begini. Akar pangkat 3 dari 8 itu berapa? Berapa kali berapa kali berapa yang hasilnya 8. Dan angkanya tuh sama tiga-tiganya, yaitu jawabannya adalah 2. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Begitu ya. Ini ada pelajarannya di kelas 5. Ya, akar pangkat 3 dengan akar kuadrat. Maka akar pangkat 3 dari 4913 adalah 17 cm. Jadi, rusuk dari kubus tersebut adalah 17 cm. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya, silahkan kalian latihan soal. Lengkapi tabel berikut. Rusuk. Nah, kalau diketahui rusuk berarti ini bangun apa? Bangun kubus, karena yang diketahui adalah rusuk. Sebuah kubus mempunyai rusuk yang pertama 8, yang kedua 14, yang ketiga 26. Silahkan kalian cari luas permukaannya, nanti diisi di situ. Kemudian volumenya juga, ya. Rumus luas permukaan dan volume kalian sudah harus hafalkan. Kalau luas permukaan rumusnya 6 kali R kali R atau 6 kali sisi kali sisi. Volumenya rusuk pangkat 3 atau S pangkat 3. Silahkan kalian kalau sudah ketemu angkanya masukkan ke tabel, kemudian difoto dan nanti diupload seperti kemarin. Yang belum bisa upload karena kalian harus masukkan email dan kalian harus hafal email dan passwordnya. Maka ketika kalian kalau beli HP baru ya, biasanya kalian diminta untuk membuat email. Harusnya email itu jangan sampai hilang karena akan dipakai terus apabila ada aplikasi yang meminta email dan passwordnya, ya. Silakan kalian isi tabelnya, kemudian jika sudah laporkan dengan cara mengupload tugas. Berikutnya latihan soal pertama, soal cerita. Perhatikan gambar. Dari gambar di samping, berapakah volume air yang dibutuhkan untuk mengisi kolam tersebut? Perhatikan karena di situ ada panjang, ada lebar, ada tinggi yang berbeda, maka itu adalah bangun balok ya. Itu adiknya siapa itu yang sedang berenang ya. Nah, dari situ nanti kalian silahkan hitung volumenya. Jangan lupa rumusnya panjang kali lebar kali tinggi.
Berikutnya masih soal cerita, perhatikan gambar. Sebuah sekolah membuat miniatur Ka'bah seperti pada gambar yang akan digunakan untuk praktik melakukan ibadah haji siswanya. Ka'bah dibuat dengan ukuran panjang 210 cm, di mana sisi ke kanan, ke kiri, dan ke atasnya dibuat sama panjang. Kalau sama panjang berarti itu adalah bangun kubus ya. Kemudian Ka'bah tersebut semua sisinya akan ditutup dengan kain hitam, termasuk bagian bawah ya. Berapa meterkah kain yang diperlukan? Nah, nanti kalian berarti diminta apa? Kalau menyelimuti semua dinding kubus, berarti luas permukaan, bukan volume ya. Kalau volume itu isi. Karena kainnya ini akan menutupi semua dinding semua dinding Ka'bah, maka yang dicari adalah luas permukaan. Nah, perhatikan baik-baik. Ukurannya itu satuannya cm. Perhatikan ya, panjangnya 210 cm. Kemudian yang ditanyakan berapa meter. Berarti nanti kalian ketika sudah ketemu angkanya, volumenya sudah ketemu, kalian ubah satuannya dari cm ke meter. Ya, dari cm ke meter. Naiknya berapa tingkat atau berapa tangga? Silahkan dikurangi. Kalau 2 tangga berarti nolnya dikurangi 2. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab soal latihan ini dengan baik. Soal-soal ini ditulis atau dijawab dalam 1 lembar kertas. Kemudian 1 halaman aja ya. Kemudian nanti difoto dan diupload ke link absen seperti kemarin ya, karena itu menjadi lebih praktis dan juga ibu lebih mudah mengoreksinya karena terkumpul menjadi satu di drive ibu ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikannya. Dan ingat, di semester 2 ini ibu sediakan poin-poin. Jadi poin-poin nanti dikumpulkan, kemudian nanti ada hadiah untuk 5 anak yang selalu mengirimkan tugas dengan tepat waktu dan juga jawabannya betul. Ya. Jadi 5 anak pertama yang mengirimkan tugas dengan betul semua, ibu akan ada poinnya. Nanti setiap 2 minggu sekali atau 2 minggu sekali ya, ibu akan share poin-poinnya. Dan nanti kalian bisa lihat poin kalian itu ada berapa. Tentunya kalau tidak mengirimkan tugas atau jarang mengirimkan tugas, poinnya akan sedikit. Nah ya, ada hadiahnya nanti di akhir ya ketika terima rapot. Oke, itu untuk memicu semangat kalian belajar. Mudah-mudahan bisa memotivasi kalian. Tapi ingat, belajar kalian jangan karena ada hadiah ya, tetapi karena kalian sadar bahwa belajar merupakan kebutuhan bagi kalian. Oke. Itu untuk tugas hari ini silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan mengirimkan tugas tepat waktu. Jangan lupa selalu berdoa, kemudian menjalankan sholat 5 waktu supaya kalian lebih dimudahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian semangat, hari ini adalah hari pertama. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.